Ada pertanyaan di sini? Mohon maaf Ustadz, mohon bimbingannya. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Saya baru-baru mengenal pengajian dan pemahaman salaf. Dan saya mulai mengikuti kajian-kajiannya setelah tahu bahwa terdapat dalil dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Seperti yang dinyatakan dalam Quran surat At-Taubah ayat 100, juga hadis Nabi yang mewajibkan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan khulafa'ur rasyidin. Yang saya masih bingung, bagaimana pemahaman salaf itu bisa sampai ke kita sekarang. Bagaimana turun-temurunnya ilmu atau pemahaman tersebut bisa sampai kita meyakininya. Siapa saja ulama-ulama yang membawanya dari dulu sampai sekarang. Apakah ulama-ulama yang ada di dunia sekarang semuanya berpemahaman salaf? Ya. Ini pertanyaannya panjang dan banyak. Ya. Panjang dan banyak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dunia ini memang ujian. Hidup di dunia ini ujian. Dan di antara ujian Allah adalah tercerai-berainya kaum muslimin. Ini sesuatu yang kita tidak bisa dan tidak boleh menutup mata. Kenyataannya seperti itu. Ini ada yang mengkafirkan Abu Bakar, ini ada yang memuliakan Abu Bakar, ini ada yang mengatakan ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW dan masih mengaku Islam. Ini mengatakan apa? Tidak, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ini seperti ini jenis ibadahnya, ini seperti itu, ini punya keyakinan ini punya keyakinan itu, ini mengingkari takdir, ini menetapkan takdir. Ya, dan semuanya mengaku sebagai kaum muslimin. Kenyataan yang ada ini, khilaf yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, tidak bisa kita menutup mata. Sudahlah, tidak usah kita pikir. Tidak boleh seperti itu. Karena hidup kita di dunia sekali. Harus memilih yang terbaik. Walhamdulillah Nabi kita Muhammad SAW telah membimbing kita semuanya. Ketika kita mendapatkan terjadinya perselisihan umat yang demikian banyak. Dan Nabi telah mengatakan keadaan dan kondisi itu betul-betul terjadi. Kata Nabi. Ya. Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya diancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kemudian Nabi menyebutkan yang satu itu. Dan yang satu itu ternyata bukan khusus orang Arab, bukan khusus kulit putih, bukan khusus kulit hitam. Etnis tertentu, tidak. Tetapi Nabi menyebutkan sifat. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ya. Maka yang menjadi patokan sudah ada sekarang. Ingin menilai sebuah kebenaran, apakah itu benar? Ingin menilai sebuah ucapan, apakah itu benar atau menyelisihi? Coba lihat, apakah itu jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, keyakinannya Nabi atau bukan? Apakah itu adalah keyakinannya para sahabat atau bukan? Apakah itu jalannya para sahabat atau bukan? Iya. Ini timbangannya. Ini yang pertama dulu. Kemudian berbahagialah bahwasanya timbangan ini terus dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ya. Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pemahaman yang benar, jalannya para sahabat ini dijaga terus sampai hari apa? Kiamat. Seorang yang mau mencari biidznillah akan mendapatkannya karena Allah menjaganya. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan, ya. Ini masalah yang kedua. Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada kelompok
Taifah, yang Taifah ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka adalah mada At-Taifah Al-Mansurah, dikatakan Taifah Al-Mansurah karena ditolong oleh Allah, ya. Yang dikatakan juga Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, itu semuanya disebutkan dalam hadis nama-nama ini. Ya. Mereka akan senantiasa ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Zahirina 'alal haq, mereka memperjuangkan al-haq. Mereka menampakkan al-haq dan mereka dibela, ditolong oleh Allah di atas al-haq. Jadi al-haq itu jalannya Rasul akan terus dijaga sampai hari apa? Kiamat, akan terus ada. Walhamdulillah. Walaupun banyak penyimpangan, jalan al-haq itu akan terus ada sampai nanti pada hari apa? Kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Nah, ini yang kedua. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, sudah tidak ada lagi itu, yang difahami oleh Rasul sekarang sudah tidak ada, tidak benar ini. Akan terus ada sampai hari apa? Kiamat. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana pemahaman itu terus turun menurun. Ya. Walhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan kelompok tadi yang dikatakan Taifah Al-Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka, kata Imam Ahmad, adalah Ahlul Hadis. Orang-orang yang mempelajari ilmu hadis, yang membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mengajarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka adalah salafiyun. Jadi kalimat salafiyun adalah kalimat yang maknanya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kalimat salaf. Salaf yaitu pendahulu. Dan pendahulu kita adalah siapa? Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dikatakan salafiyun. Ya. Namun sekali lagi, ini pun juga bisa jadi hanya pengakuan oleh sebagian orang. Kami salafi, saya ini seorang salafiyun. Ya, tunggu dulu, betul atau tidak? Ya. Kalau memang sesuai dengan jalannya Nabi alaihi salatu wassalam dan jalannya para sahabat, berarti benar engkau adalah seorang salafiyun yang mengikuti salaf, mengikuti Rasul, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Jalannya Nabi ini turun menurun. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada generasi yang pertama. Siapa? Para sahabat. Dididik oleh Nabi. Semuanya disampaikan oleh Nabi. Al-Quran dibacakan semuanya. Hadis dibacakan semuanya. Pemahaman yang benar diajarkan semuanya. Sehingga para sahabat di zaman mereka tidak ada yang berbeda pemahamannya. Nabi wafat dalam keadaan Islam telah sempurna. Setelah Rasul wafat, para sahabat tidak tinggal diam. Mereka justru semakin merasa tanggung jawab dan amanah dakwah ini berada di pundak mereka. Mereka pun terus melakukan ekspansi dakwah, jihad fisabilillah sampai ke dataran Cina sana, Azerbaijan dan seterusnya. Ya, sampai ke Mesir, sampai terus ke timur dan ke barat, seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa sayablugu mulk al-ummati, sampai ke barat, timur dan barat. Sampai ke timur dan barat. Disampaikan ilmu itu apa adanya kepada para tabi'in. Para tabi'in seperti Hasan al-Basri, ya, Sa'id ibnul Musayyib, Muhammad ibnu Sirin, ya, taib, dan para ulama yang lain, putra-putranya para sahabat yang tidak sempat bertemu dengan sahabat, mereka adalah para tabi'in. Ya. Rasul wafat dilanjutkan oleh para sahabat. Para sahabat melanjutkan menyampaikan ilmu kepada para tabi'in. Para tabi'in melanjutkan pada tabi'ut tabi'in, generasi yang ketiga. Dan generasi yang ketiga ini, 3 generasi ini adalah generasi yang terbaik. Sahabat, tabi'in, wa tabi'u tabi'in. 3 generasi ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Loh, kenapa Anda bisa tahu itu generasi yang terbaik?" Bukan saya yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan, tapi Rasul yang mengatakan. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang berikutnya yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. 3 generasi. Ini yang terbaik. Berada di atas jalan siapa?
ya, Rasul SAW. Dan di zaman mereka ini terus berkembang aliran-aliran yang apa? Yang menyimpang, sempalan itu terus keluar. Ya. Ada muncul orang-orang Syiah, Rafidhah, muncul orang-orang Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan penguasa, ya, bahkan sampai membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Terus berkembang. Ada yang mengingkari takdir, ada yang menganggap amalan bukan termasuk dari iman. Terus ini 3 generasi ini eksis, dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena berpegang teguh dengan jalannya siapa? Rasul dan jalannya para sahabat. 3 generasi. Nama-nama mereka tertulis. Peninggalan-peninggalan mereka ada. Buku-buku mereka. Kemudian datang generasi yang keberapa? Keempat. Inilah generasi Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i rahimahullah. Ini di generasi yang keberapa? Yang keempat. Jadi generasinya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, ini berdempetan langsung dengan generasi yang apa? Yang terbaik ini. Dan bersama dengan yang lain ada Imam Ishaq bin Rahuyah, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ini para ulama. Ya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan mereka ini punya peninggalan semuanya. Imam Syafi'i punya peninggalan, buku-buku beliau. Imam Syafi'i punya kitab Ya. Punya kitab Ar-Risalah. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga punya kitab-kitab yang lain. Imam Malik punya kitab Al-Muwatta, yang itu juga kitab-kitab hadis, dijaga sampai sekarang, ila yaumina hadza, sampai hari ini. Ya. Kemudian datang berikutnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim, Imam Abu Dawud rahimahullah, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Ya. Jadi orang-orang ini masyhur, ma'ruf, buku-buku mereka ada. Murid-murid mereka terus ada sampai hari ini, ada buku-bukunya ada, ya, sehingga seorang bisa menilai dan menimbang. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan di antara sebab kenapa syariat Nabi itu terus terjaga, kenapa? Karena para ulama kita selalu mereka meneliti berita. Ini penting saya sebutkan. Kenapa bisa terjaga? Di antaranya adalah karena mereka selalu meneliti berita. Jadi perang terhadap hoaks, ya, saya bahasakan seperti itu. Bukan orang-orang zaman kita saja perang kepada berita-berita dusta. Sudah sejak dulu. Dan yang mempelopori pertama adalah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, yang memerintahkan kita untuk meneliti berita, tidak sembarang menerima berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita, jika datang orang fasik membawa berita kepadamu, fatabayyanu, telitilah berita itu. Jangan terima mentah-mentah. Karena kalau diterima mentah-mentah, fatusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bisa-bisa engkau akan melakukan sesuatu, menimpakan sesuatu kepada suatu kaum tanpa landasan yang jelas, tanpa landasan yang benar, kemudian engkau menyesal atas perbuatan kamu itu. Iya. Nah, kalau tidak meneliti berita ini bahaya. Ya. Dalam urusan dunia, apalagi urusan agama. Ya. Ada orang datang kepada kita, istri kamu seperti ini. Tidak kita teliti langsung, saya cerai. Nah, tidak diteliti benar atau tidak. Siapa yang menyesal nanti? Orang yang mencerai istrinya. Ya, ma'asyiral muslimin. Dulu, di zaman Rasul masih hidup, para sahabat tidak perlu meneliti berita. Maksud saya, karena berita itu langsung diambil dari siapa? Rasul, jelas benar. Rasul mengatakan, sudah langsung dari sumber berita. Namanya dari sumber berita yang terpercaya sudah. Ya. Atau sahabat mendengar dari sahabat yang lain. Dan para sahabat adalah orang-orang yang jujur, tidak berbuat dusta sama sekali. Namun setelah Rasul wafat, ya, mulai muncul kelompok-kelompok yang apa? Yang sesat. Ya. Sampai terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Bisa dilihat dalam sejarah, Utsman bin Affan dibunuh pada tahun 35 Hijriah. Dan sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang sesat.
Disebutkan oleh Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in, muridnya para sahabat. Beliau mengatakan, kanu la yas'alunan nas anil isnad, falamma waqa'atil fitnah sa'alu anil isnad, fayanzuru ila ahli sunnah fayakhudhu hadithahum, wa yanzuru ila ahli bid'ah fayutraku hadithuhum. Dulu manusia di zaman Rasul masih hidup tidak pernah bertanya tentang sanad. Ini berita dari mana? Tidak perlu, karena langsung dari siapa? Rasul. Namun ketika sudah terjadi fitnah yang dimaksud adalah terbunuhnya Utsman bin Affan, dan mulai muncul kelompok-kelompok yang sesat, maka kalau ada berita selalu ditanya, ini berita dari siapa? Hadis ini dari siapa? Ya. Kalau ternyata sumbernya adalah dari orang-orang yang sesat, ditinggal hadisnya. Kalau itu dari orang-orang yang apa? Yang termasuk dari ahlus sunnah, maka diambil hadisnya. Dan itu terus dipakai terus sampai hari ini. Ya, maka terkenalah ada sanad hadis. Imam Bukhari meriwayatkan hadis sampai Nabi itu melalui jalan orang. Dari fulan, orang yang terpercaya, dari fulan, orang yang terpercaya, dari fulan, orang yang terpercaya, dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dengan itu terjagalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dengan itu pemahaman Rasul, pemahaman salaf sampai kepada kita. Dijaga dengan itu, dengan sanad sampai kepada kita. Siapa yang membawa? Para ulama kita, jelas orang-orangnya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian datang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Setelah itu generasi berikutnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Terus sampai hari ini pun juga demikian. Masyayikh kita, Ahlus Sunnati wal Jamaah, ada. Ya. Kalau ada pertanyaan, apakah ulama-ulama yang ada di dunia sekarang ini semuanya berpemahaman salaf? Tidak. Ya, tidak. Ya. Di antara para ulama yang berpemahaman salaf, dari yang sudah meninggal, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, wa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, ya. Dan juga masyayikh yang lain, ya. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Ini para ulama yang baru, ya, belum lama meninggal. Adapun yang masih hidup saat ini seperti Syekh Saleh ibn Fauzan Al-Fauzan, Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, ya. Kemudian juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Dan yang lainnya dari para ulama, Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya. Dan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya. Ini para ulama dari para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Sehingga ilmu itu terjaga turun temurun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Demikian barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan apabila ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, tafadhalu ditanyakan dalam majelis-majelis yang lain, ya. Jika diperlukan pembicaraan ya secara khusus, tafadhalu, karena waktu yang terbatas sehingga terkadang banyak hal yang mungkin tersisipkan atau terlupakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.